mempedulikan kau menderita. Hai sahabat terkasih dimanapun berada, jumpa lagi dalam program Renungan Life Spirit Sahabat Hidup Firman. Pada kesempatan kali ini, Minggu 13 Maret 2022, Minggu Prapaskah yang kedua, kita akan mendengarkan bersama-sama renungan yang akan dibawakan oleh Suster Sifra dari Filipina dengan tema Tatap dan Dengar Dia. Sahabat terkasih, mari kita dengarkan bersama-sama. Firman Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 9 ayat 28b sampai dengan 36. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih dalam Kristus, jumpa lagi dengan kami dalam permenungan kita pada hari Minggu Prapaskah yang kedua ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan dalam tema Tatap dan Dengarkan Dia. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kemuliaan, pujian, sanjungan, dan ekspresi sukacita lainnya tidak datang dengan tiba-tiba dan instan. Semuanya melalui sebuah proses yang barangkali melalui proses yang panjang dan melelahkan. Jika seseorang mendapatkannya dengan instan, biasanya ekspresi sukacita itu tidak bertahan lama. Banyak pengalaman yang membuktikan hal ini. Banyak sharing-sharing orang
yang mengatakan bahwa saya mendapatkan uang banyak tetapi dengan cara yang instan, dan pada saat tertentu semua itu habis, hilang, tidak tahu entah kemana. Kemuliaan merupakan buah dari kesetiaan dan ketekunan, buah dari kerja keras seseorang dalam melakukan dan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab. Di tengah kesetiaan, di tengah ketekunan dan kerja keras seseorang, seringkali diwarnai tekanan dan pergumulan hidup. Hal ini bisa saja membawa orang pada rasa bosan, ada rasa jenuh, ada rasa sumpek, dan perasaan-perasaan tidak enak yang lainnya. Yesus dikisahkan dalam Injil hari ini memperlihatkan kemuliaannya di atas Gunung Tabor, di atas gunung yang tinggi. Dalam pelayanannya bersama para murid, Yesus dan para muridnya mungkin saja mengalami kejenuhan, kebosanan, dan rasa sumpek atau perasaan-perasaan tidak enak lainnya. Mengapa tidak? Kita tahu bahwa dalam menjalankan karya penyelamatannya, Yesus mengalami banyak sekali tantangan. Yesus pasti bisa mengatasinya dengan kuasanya untuk semuanya itu. Tetapi para murid pasti mengalami pergulatan-pergulatan yang hebat. Bisa saja ini salah satu alasan mengapa Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk berdoa di atas gunung itu. Ketika sedang berdoa, dia berubah-ubah, pakaiannya berkilau-kilauan, bahkan terlihat ia sedang berbicara dengan Musa dan Elia. Dan ketika ketiga muridnya terbangun dan melihat semua kemuliaan itu, Petrus dengan spontan mengungkapkan rasa bahagianya pada Yesus dan mengatakan bahwa Yesus, kami ingin mendirikan 3 kemah di sini, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Bapak Ibu, para sahabatku yang dikasihi Tuhan, barangkali kita juga sama seperti Petrus yang ingin berhenti, menikmati dan menatap kemuliaan itu saja. Kita ingin tinggal diam dan menikmatinya saja. Padahal itu keliru. Untuk bisa melihat kemuliaan Tuhan, kita harus terus bekerja melayaninya. Kemuliaan itu dinyatakan bagi orang-orang yang hidup di dalam dan bersama dengan Yesus. Kemuliaan akan nampak melalui orang-orang yang menatap kehidupan ini sebagai kesempatan yang penuh rahmat untuk melayani Tuhan. Dengarkan Tuhan, Dia tidak ingin kita tinggal diam. Dia tidak ingin kita menikmatinya saja. Dia tidak ingin kita berhenti di indahnya Tabor. Tetapi Tuhan mau kita turun ke Yerusalem. Artinya kita harus terjun ke medan pelayanan. Jangan berpikir untuk mendapatkan kemuliaan Tuhan dengan instan. Kemuliaan itu hanya bisa diperoleh melalui sebuah proses. Prosesnya terjun ke medan pelayanan Tuhan dengan semangat dan sukacita. Bekerja keras dengan ikhlas dan ketulusan. Giat melangkah ke tempat-tempat yang Tuhan butuhkan, walaupun itu berat dan harus melangkah dengan tertatih-tatih. Tetapi
jika Tuhan membutuhkannya kita ke sana, kita harus siap melayaninya. Pengorbanan dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Di penghujung pengorbanan, di penghujung kesetiaan, di penghujung ketekunan, telah tersedia kemuliaan yang akan Tuhan perlihatkan kepada kita. Apakah kemuliaan itu? Apakah sama seperti yang Petrus dan kedua murid yang lain lihat di atas gunung? Tentu saja tidak. Kemuliaan itu adalah aliran berkat yang pasti Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, pandanglah kemuliaan Tuhan di balik semua kepenatan hidup yang kita alami sehari-hari. Katakan pada Tuhan apa yang perlu kita katakan. Dengarkan Tuhan agar kita bisa melihat kemuliaan-Nya dalam setiap aspek kehidupan kita. Jangan terlena dan tertidur lelap dalam kebosanan dan kesempekan hidup. Hadapi semuanya dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nikmati manisnya kemuliaan-Nya di penghujung rasa penat yang kita alami di sepanjang perjalanan hidup kita. Bagi yang percaya, berkat Tuhan selalu melimpah pada dirinya. Amin. Saat indah berjumpa dengan Tuhan.
Terima kasih kepada Suster Sifra untuk renungannya hari ini, dan terima kasih juga buat kita semua. Dan jangan lupa untuk selalu dukung SMGM Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Semangat melayani dengan sepenuh hati, sahabat orang kecil.